kali kita akan belajar PPKN tema 4 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, di rumah pasti anak-anak memiliki tetangga ya. Tetangga itu apa? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita atau di sekitar tempat tinggal kita. Sebagai makhluk sosial, kita pasti memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Contohnya misalnya, kalau anak-anak sedang belajar di sekolah, anak-anak tidak membawa alat tulis, anak-anak pasti membutuhkan bantuan teman agar dipinjami alat tulis. Begitupun juga di rumah. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah hak dan kewajiban kita saat bermain dan berkumpul bersama tetangga. Sikap menghargai dan menghormati tetangga saat bermain merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Jadi, sesama antar tetangga kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati merupakan sifat dan sikap yang dibutuhkan untuk terciptanya kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Jadi, jika kita memiliki sikap saling menghargai antar tetangga, saling menghormati antar tetangga, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta suasana rukun, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Lalu, apa saja kewajiban kita di lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Jadi, sesama warga masyarakat kita tidak boleh saling mengejek satu sama lain, tidak boleh menghina satu sama lain. Kita harus tetap menghargai dan menghormati mereka. Yang kedua, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kalau anak-anak perhatikan, di tempat tinggal anak-anak pasti ada beberapa peraturan di lingkungan rumah. Contohnya misalnya waktu belajar pukul 7, lalu ada pemulung dilarang masuk, dan peraturan lainnya. Nah, peraturan yang ada di lingkungan masyarakat harus kita taati untuk terciptanya kerukunan, kedamaian. Yang ketiga, memelihara ketenangan dan keamanan di masyarakat. Biasanya diadakan ronda malam untuk menjaga agar lingkungan di masyarakat tetap aman. Nah, kewajiban kita melaksanakan ronda malam tersebut dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Berarti apa? Kita harus menjaga kebersihan yang ada, ikut kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya. Lalu, hak yang kita dapatkan apa? Yang pertama, kita mendapatkan hak untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Kedua, hak untuk tinggal di lingkungan bersih dan sehat. Ketiga, hak untuk ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Yang keempat, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak yang harus kita peroleh. Lalu saat bermain, kewajiban kita apa? Yang pertama, mengikuti aturan permainan. Ketika kita bermain, pasti memiliki aturan dalam permainan tersebut. Tugas kita adalah mengikuti aturan yang berlaku dalam permainan tersebut. Yang kedua, antri menunggu giliran bermain. Contohnya,
Misalnya kalau anak-anak bermain lompat tali, ada 2 orang yang memegang tali ujung kanan dan ujung kiri. Nanti ketika lompat kita harus antri menunggu giliran. Atau permainan tapak gunung, saat loncat pun kita juga menunggu antrian. Yang ketiga, merapikan alat permainan setelah selesai bermain. Jadi kalau anak-anak sudah selesai bermain, jangan lupa untuk merapikan alat-alat permainan yang telah anak-anak gunakan dalam bermain tadi. Lalu hak yang anak-anak dapatkan apa saat bermain, yaitu anak-anak mendapatkan hak untuk dapat menggunakan alat permainan. Yang kedua, anak-anak mendapatkan hak untuk mendapatkan kesempatan bermain. Dan yang ketiga, mendapatkan perlakuan adil saat bermain. Jadi ketika bermain tidak boleh membeda-bedakan, semua harus adil. Lalu jika anak-anak memiliki hewan peliharaan, seperti apa sih nak hewan peliharaan? Contohnya ada anjing, kucing, kelinci, burung, ikan. Nah, tugas anak-anak adalah memeliharanya dengan baik. Hewan peliharaan sebaiknya diperhatikan. Jangan sampai hewan peliharaanmu mengganggu lingkungan di sekitar tempat anak-anak tinggal. Kewajiban yang harus anak-anak laksanakan untuk menjaga hewan peliharaan, yang pertama menyediakan kandang, yang kedua membersihkan kandang agar hewan peliharaan anak-anak nyaman tinggal di kandang tersebut. Anak-anak harus rajin membersihkannya. Ketiga, memberi makan dan minuman. Yang keempat, memandikan secara teratur agar hewan peliharaannya tetap bersih, tetap sehat, harus diberi makan dan minum secara teratur, dan harus dimandikan secara teratur, dijaga kebersihannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Naryo. Pada hari ini kita akan belajar bersama pelajaran Bahasa Indonesia tema 4 subtema 3. Tentang apa? Kita akan melanjutkan kembali mencermati kalimat saran. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Nah, ini orang memberi saran kepada orang lain. Oke, ya. Kalimat saran itu dapat disusun setelah kita menemukan suatu permasalahan. Jadi di dalam teks bacaan pasti ada suatu permasalahan. Nah, ini kita bisa membuat kalimat saran. Maka kita perlu mencermati sebuah teks agar dapat menemukan kalimat yang menunjukkan permasalahan. Ini dicermati. Berikutnya, kalimat saran juga sering disebut kalimat penyelesaian. Nah, kita lihat. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Nah, jadi kalau ada bacaan, ada topik tertentu, kita bisa menyusun kalimat saran. Kalimat saran atau kalimat penyelesaian disusun dengan bahasa yang santun. Agar apa? Agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi orang yang diberi saran itu tidak merasa tersinggung. Ya. Selanjutnya, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, lalu seharusnya, atau juga bisa hendaknya. Ya. Kalau membuat kalimat saran begitu ya. Nah, memberikan saran hendaknya sesuai dengan inti permasalahan, jadi tidak bertele-tele, tapi langsung pada inti permasalahan. Kita lihat contohnya. Gambar apa ini anak-anak? Oke, ya, ini ada gambar ibu sedang mencuci piring. Lihat, ibu sibuk mencuci piring dan gelas di dapur, sementara Ani bermain. Nah, permasalahannya kan ibu
sibuk lalu Ani malah bermain. Maka kalimat sarannya, sebaiknya Ani membantu ibu mencuci piring dan gelas di dapur. Itu adalah contoh kalimat saran. Maka anak-anak nanti bisa belajar dari teks yang ada lalu dibuat kalimat sarannya. Oke, begitu anak-anak pelajaran kita hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Cahyo. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ya. Kita masuk pada muatan pelajaran PJOK, materi tentang makanan bergizi. Mari kita simak. Nah, makanan bergizi itu apa toh? Ya, makanan yang harus kita makan itu harus yang sehat dan bergizi. Bisa dilihat gambarnya ya. Ada makanan yang berupa buah-buahan, kacang-kacangan, lalu daging, susu. Nah, kebutuhan gizi dan nutrisi manusia itu diatur dalam pedoman gizi seimbang. Ya. Lalu kurang lebih apa isinya itu pedoman gizi seimbang? Nah, itu ada piramida gizi seimbang. Jadi itu ada apa saja ya? Ada karbohidrat, protein, dan bisa dilihat di gambarnya. Yang pertama adalah variasi makanan. Itu sangat penting ya. Jadi tidak perlu karbohidrat semua ya. Bisa makan nasi sama kentang, itu kan sama-sama karbohidrat. Nanti kurang baik. Ya. Maka harus melihat dari piramida ini. Kira-kira apa saja yang perlu dan memiliki makanan yang gizinya lengkap. Yang kedua, pentingnya pola hidup bersih, berawal dari cuci tangan, lalu membersihkan apa saja yang kotor ya. Pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, karena dengan olahraga metabolisme dalam tubuh kita itu semakin lancar dan akan menyehatkan badan. Memantau berat badan ideal, jadi berat badan itu tidak boleh gemuk. Nah, seperti Pak Cahyo ini termasuk gemuk ya. Maka anak-anak harus selalu menjaga berat badan supaya ideal ya. Itu bisa dihitung melalui BMI ya. Baik anak-anak. Nah, makanan bergizi itu mengandung zat yang dibutuhkan tubuh. Apa saja itu zatnya? Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, lemak, lalu vitamin, mineral, dan air. Mari kita bahas satu persatu. Nah, ini dia karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi untuk sumber energi atau tenaga bagi tubuh. Nah, ini makanan yang mengandung karbohidrat. Bisa dilihat di papan tulis. Yang pertama ada nasi, ya. Lalu ada roti. Ada sagu. Sagu ini berasal dari daerah timur di Indonesia ya. Lalu ada jagung dan kentang. Ini adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi sebagai sumber tenaga. Kita lihat langsung pada protein. Protein itu berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak ya. Lalu makanan yang mengandung protein itu apa saja? Nah, bisa dilihat di gambar ya. Ya, ada ikan, kacang-kacangan, tempe, tahu, telur, susu. Itu termasuk memiliki kandungan protein. Ya. Nah, ini dia. Protein itu terdiri menjadi dua atau terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani. Itu protein yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Ikan, daging, telur. Dan yang kedua adalah protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Tempe, tahu. Nah, itu ya anak-anak ya. Anak-anak sering makan makanan yang ini ya. Nah, lemak. Nah, ini bagi yang lemaknya banyak. Sudah tahu belum fungsinya apa? Ya, lemak itu berfungsi sebagai cadangan tenaga atau cadangan energi. Nah, maka yang memiliki lemak banyak itu cadangan energinya banyak. Makanan yang mengandung lemak itu apa saja? Nah, bisa kita simak pada
ada gambar. Nah, dan daging, susu, keju, kedelai, lalu kelapa, minyak ikan, alpukat itu ternyata memiliki lemak. Nah, lalu mari kita lihat lemak itu dibagi menjadi dua juga. Ada lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Daging, susu, ya, keju, minyak ikan. Nah, ini adalah yang berasal dari hewan. Lalu lemak nabati apa? Lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Kelapa dan kedelai. Ya, bukan keledai ya, berbeda. Kedelai itu tumbuh-tumbuhan, kalau keledai itu kan hewan. Ya, oke baik. Anak-anak, kita akan bahas vitamin dan mineral. Fungsinya apa? Vitamin dan mineral itu berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya kita lebih kuat. Nah ini tabel vitamin. Mari kita perhatikan ya. Ada jenis vitamin, sumber vitamin, dan penyakit yang diakibatkan apabila kekurangan vitamin ini. Yang pertama adalah vitamin A. Sumber vitamin ini apa? Ada wortel, pepaya, bayam. Penyakit yang diakibatkan apabila kekurangan itu ada rabun senja. Anak tidak bisa melihat ketika senja. Ya, ada kulit kering. Yang kedua adalah vitamin B. Ya, sumber vitamin B itu adalah beras, ati ayam ya terutama. Lalu kedelai. Penyakit yang diakibatkan apabila kekurangan vitamin B itu adalah beri-beri. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Yang ketiga, vitamin C. Sumber vitaminnya adalah jeruk, bisa jambu. Ya. Penyakit yang diakibatkan apabila kekurangan vitamin C itu sariawan dan panas dalam. Nah. Lalu ada vitamin D. Nah, vitamin D itu memiliki sumber vitaminnya itu ada pada minyak ikan dan susu. Ya. Apabila kekurangan vitamin D itu akan menimbulkan penyakit rakitis. Rakitis itu pelemahan tulang atau kekurangan vitamin D. Ya. Lalu vitamin E itu sumbernya berasal dari kecambah, kacang-kacangan. Nah, ini penyakit yang diakibatkan apabila kekurangan vitamin E. Ini gangguan reproduksi. Contohnya apa? Bayi bisa lahir prematur, 7 bulan sudah lahir. Harusnya 9 bulan ya, 7 bulan sudah lahir. Maka kadang bayi itu sebesar telapak tangan orang dewasa, kecil sekali. Nah, lalu vitamin K. Vitamin K itu terdapat pada bayam, ati ayam, ya. Lalu akibatnya apa? Apabila kekurangan vitamin K itu bila terjadi luka itu susah membeku atau sulit membeku. Nah, mari kita lihat. Nah ini kekurangan vitamin A. Kita lihat apabila mata normal melihat senja saat mau menjelang malam hari bisa dilihat dengan jelas. Tetapi apabila mata yang memiliki rabun senja gelap semua, seperti pada gambar bisa dilihat. Kekurangan vitamin A juga mengakibatkan kulit menjadi kering. Nah, ada pada gambar ya, kulitnya kering. Ayo anak-anak, mau seperti itu, maka cukupkanlah gizi dengan vitamin A. Nah, ini apabila kekurangan vitamin B. Nah, kekurangan vitamin B itu penyakitnya namanya apa tadi? Beri-beri atau kaki gajah. Itu apabila disentuh seperti membengkak ya kakinya ya, itu sulit sekali untuk kembali menjadi awal. Ya. Lalu vitamin C, kekurangan vitamin C itu apa tuh? Sariawan, pinter, luka di dalam bibir, sakit sekali. Nah, ini lalu ada rakitis, pelemahan pada tulang. Tulang kita melemah sehingga kalau bergerak susah, sulit. Itu kekurangan vitamin D. Lalu kekurangan vitamin E tadi ada gangguan reproduksi dan juga ada ini ya, kulit menjadi kusam juga, pecah-pecah.
Lalu kekurangan vitamin K. Nah, bisa dilihat pada gambar. Lukanya susah untuk membeku atau sembuh. Ciri-ciri makanan yang sehat itu bagaimana? Yang pertama adalah makanan itu harus bersih. Yang kedua itu mengandung cukup gizi, ya, tidak basi atau busuk. Lalu tidak mengandung zat yang berbahaya, contohnya pengawet. Ya, ada juga banyak mengandung serat supaya pencernaan kita lancar. Nah, inilah dia manfaat memilih makanan sehat. Apa tuh manfaatnya? Tentunya tubuh kita akan sehat dan bugar. Kekebalan tubuh kita akan meningkat. Bekerja dan belajar itu lebih maksimal. Dan tubuh akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, baik anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Anak-anak bisa mengerti, dan nanti silakan anak-anak bisa cek di Google Classroom untuk tugasnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.